Oke, kalau gitu kita mulai aja ya, teman-teman. Ah, Oke, Selamat siang, teman-teman. Salam astronomi. selamat siang Kak. Salam astronomi. Salam Yang astronomi. macam-macam. Ya, jadi di biru terakhir kita di tahun ini akan bahas yang simpel aja ya. Jadi tentang kalau kalian lihat di judulnya kan matahari berhenti bersinar. Sebenarnya sih, iya, matahari berhenti bersinar. Nah, judulnya itu kan apa ya? Kalau aku lihat itu banyak bikin orang apa istilah shock ya, termasuk teman-teman aku kan ada teman-teman dari SMA itu pada nanya aku, maksudnya gimana sih Vet, ngomong bisa gitu, kayak kaget. Itu kan aku jadi status toh, nggak harus mereka baca, padahal poster-poster lain yang biru aja sebelum-sebelumnya aku kasih di status itu mereka nggak komentarin gitu. Ini yang dikomentarin, saking kagetnya aja sih ya. Tapi menurut kalian apakah maksudnya matahari berhenti bersinar di akhir tahun itu beneran berhenti bersinar atau gimana? Atau cuma sebuah apa namanya ya? eh Itulah ya apa sih namanya? Ya pokoknya gitulah. Atau beneran bisa terjadi? Aku nggak tahu. Ya Di mau biasanya kasih. ya kita udah mati duluan biasanya. Kenapa? Kalau matahari udah berani bersinar kita udah mati duluan. Iya Soalnya kan kalau makannya iya kalau kita flashbackin dulu ya pas matahari jadi gede terus mati itu. Daripada bikin matahari berhenti bersinar, mendingan makan nasi padang aja lah. Ah, nggak ada hubungannya. Aku nanyanya bukan itu. Ya udah lah. Pokoknya itu jelas nggak akan terjadi lah ya. Matahari berhenti bersinar itu cuma sebuah apa namanya? Kayak semacam ungkapan gitulah ya istilahnya untuk bikin orang penasaran gitu. Sebenarnya ya bukan gitu. Itu maksudnya itu adalah matahari itu bukan berhenti bersinar tapi tidak terbit. Jadi bukan berhenti bersinar. Matahari tidak terbit. Nah, jadi kalau aku tanya gini, apakah matahari itu kalau tadi kan matahari berhenti bersinar itu kan bisa dibilang ya nggak mungkin lah ya nanti pas matahari mati ya pasti berhenti bersinar gitu, pas jadi kata hitam. Cuman kalau matahari tidak terbit selama ya setelah sehari, menurut kalian bisa nggak? Bisa aja sih. Nah, bisa. Bener. Tapi kalau begitu, kalau mataharinya terbit itu berarti bumi berhenti. Eh, Bukan gini juga sih maksudnya. Bentar, bentar, bentar. Ya, bisa juga. Oh, maksudnya Ibra kan bumi berhenti berotasi ya. Ya, iya sih. oke. Ya, cukup. Kalau ada bulan katanya gitu sih. Ya, cukup bisa diterima juga sih. Masuk akal. Cuman yang aku maksud di sini tuh bukan kayak gitu ya. Dan ini peristiwa sebenarnya sih bukan peristiwa yang langka. Ini terjadi setiap tahun ya di bumi. Terjadi setiap tahun. Cuman di tempat kita enggak. Karena ini hanya terjadi di kedua kutub bumi, kutub utara dan kutub selatan. Tuh. Nah, yang dimana kalau kalian pernah dengarkan di sana kadang-kadang terjadi siang hari terus menerus selama beberapa hari kan matahari nggak terbenam. Jadi mereka pasti juga akan memiliki saat di mana matahari sama sekali tidak terbit kebalikannya. Dan ini terjadi tahun ini di kutub utara ya. Kalau kutub selatan kan sekarang berarti yang kena sinar matahari, kutub utara yang enggak. Itu singkatnya kayak gitu. Nah, cuman kenapa kok bisa terjadi kayak gini? Nah, ini karena balik lagi ke tentang sumbu bumi ya. Ini jadi kita sebelumnya kita akan mengulang lagi ke alasan kenapa terjadinya equinox, titik balik matahari, dan sumbu bumi ya. Kan dulu aku pernah pernah kita pernah bahas, cuman aku akan bahas lagi ya, biar kita semakin ingat. Nah, jadi, bentar ya. Oke, ini udah kelihatan kan ya? Oke. Nah, jadi bumi itu yang harus kalian ingat ya, bumi itu kalau ditarik garis lurus dari kutub utara ke kutub selatan, itu miring. Ini ya, miringnya tuh 23,5 derajat. Kenapa bisa miring, tahu nggak? Masih ingat nggak tuh ceritanya? Ketabrak itu apa ya? Yang mau jadi bulan itu kan Ya, ya. itu apa Benda ya? yang nanti jadi bulan Ya, ini. itu namanya
Theia. Aku juga baru tahu rata namanya Theia ya ini. Theia itu katanya itu diduga sebuah planet atau mungkin ya bukan planet lah, sebuah benda angkasa yang pernah menabrak bumi pas dulu pembentukan tata surya ya. Jadi pas itu bumi masih panas, pernah ketabrak si Theia ini yang ukurannya bisa, kalau nggak salah berukuran sekitar ukuran Mars ya. Itu sama kayak ukurannya Mars ditabrak, jadi sumbunya miring dan serpihan hasil tabrakannya membentuk bulan gitu. Nah, sumbu bumi yang miring ini yang menyebabkan kenapa terjadinya equinox, titik balik matahari, sama musim-musim di bumi. Soalnya kalau bumi itu tegak, datar, ini apa tegak gini, datar bukan datar ya, tegak maksudnya, itu musimnya itu nggak banyak pasti. Musim paling cuma 2, musim yang pas dingin sama panas. Kayak Merkurius kalau nggak salah ya, kalau nggak salah tuh, ini sekali kalau nggak salah ya, Merkurius itu kalau nggak salah sumbunya tegak gitu, jadi ya itu musimnya itu cuma panas sama dingin kalau nggak salah. Tuh, kalau nggak salah loh ya, aku agak lupa itu. Tapi karena bumi itu miring sumbunya, itu yang menyebabkan kita memiliki musim-musim yang indah-indah, panas, dingin. 2 musim lainnya kan musim semi sama musim gugur ya, gitu. Dan selain itu yang Terus kalau kenapa? Uranus gimana ya Kak? Kan dia nilainya habis 90 Nah, derajat. itu tuh. Oh ya, itu kita belum pernah bahas ya musim di Uranus ya. Nggak tahu tuh. Kok. Oke, jadi ntar dia ngomong apa tadi? Oh ya, selain apa namanya mengakibatkan musim-musim di bumi itu bervariasi, apa nih? Si sumbu bumi yang miring itu menyebabkan jadinya equinox sama dibalik tadi ya. Jadi equinox itu ya mesti udah pernah tahu ya, itu jadi saat matahari berada di atas garis khatulistiwa 2 kali ya, pada bulan Maret sama September. Sekitar tanggal 20-21 gitu ya, 22. Yang Mas Maret itu namanya vernal equinox atau equinox musim semi. Nah, pas September itu autumn equinox ya, equinox musim gugur. Itu. Atau yang ada yang nyebutnya equinox Maret sama equinox September. Tuh. Nah, itu titik balik itu terjadi pas posisi matahari berada 23,5 derajat di atas atau di bawah garis khatulistiwa ya. Pas di atas garis khatulistiwa, dinamainnya itu ya titik balik matahari musim panas ya. Musim panasnya untuk belahan bumi utara. Jadi yang jadi titik acuannya itu atau titiknya itu belahan bumi utara ya. Jadi kalau kita nyebutnya titik balik matahari musim panas, kita nggak perlu nanya lagi musim panasnya untuk belahan selatan atau bumi utara. Itu pasti yang bumi utara gitu. Di suatu garis yang namanya Tropic of Cancer ya. Terus pas si matahari 23,5 derajat di bawah, dinamainya titik balik matahari musim dingin. Tuh. Musim dingin untuk belahan bumi utara pasti. Pas sekitar 21 ya itu pasti. 22 tanggal 21, yang 1 Juni, 1 Desember. Kalau Desember itu di garis namanya Tropic of Capricorn ya. Ini gambarnya masih di. Kayaknya gambarnya bukan ini deh. Oke, ini dulu aja deh. Ini kan ya. Aku baca dari sebuah apa sih tongkat gitu apa namanya stick gitu. Ini untuk nanti sumbu bumi ya. Pas subuh 1 Juni titik balik matahari musim panas karena belahan bumi utara yang kena panas paling banyak. Itu. Jadi jangan kembali lagi ya. Misalkan soalnya aku dulu kalau nggak salah pernah hampir salah ngartiin ya. Titik balik matahari musim panas tuh tergantung tempatnya itu selatan atau utara. Jadi kalau ngomongnya gitu itu pasti yang utara gitu. Terus pas 22 September equinox karena kena di garis khatulistiwa persis ya. Pas subuh 21 Desember atau berapa itu? Ya 20-an Desember belahan bumi selatan yang kena, belahan bumi utaranya yang dingin. Jadinya namanya titik balik matahari musim dingin. Terus equinox lagi. Dan seterusnya setiap tahun kayak gini ya. Tuh. Yang jadi titik apa nama itu? Lihat titik istilah itu titik acuan ya. Yang jadi titiknya itu belahan bumi utara karena yang namain istilah titik balik matahari itu orang-orang utara ya. Tuh.
Jadi mereka melihatnya ya dari daerah mereka. Tadi ada gambar satu lagi deh. Bentar ya. Mana ya? Duh, bentar. Bentar teman-teman. Ini aku kasih satu itu lagi. Nggak ada apa ya? Oh, nggak ada. Oh, ini. Sorry. Ini data. Nah, ini kan kutub utara, kutub selatan. Ya, di sini tuh ada namanya tuh Arctic Circle ke lingkaran Arktik gitu. Ya, itu yang membatasi daerah kutub ya. Kutub-kutub itu dibatasi sama lingkaran. Kalau yang utara ya lingkaran Arktik. Kalau di Antartika, kutub selatan ya lingkaran Antartika. Ini Tropic of Capricorn yang bawah, Tropic of Cancer di sini, terus ekuator tuh yang agak merah ini. Tuh. Jadi pas di balik matahari musim panas, itu matahari itu tepat di atas Tropic of Cancer ini ya, 23,5 derajat. Kalau pas titik balik musim dingin, matahari tepat di atas Tropic of Capricorn gitu. Istilahnya itu pas 21 Juni sampai 21 Desember itu terjadi equinox-nya Tropic of Cancer sama Tropic of Capricorn ya. Equinox mereka gitu istilahnya. Oh. Nah, cuman ya equinox itu ya pasti ya ngomongin hari khatulistiwa ya. Tuh. Oke. Nah, jadi kan apa namanya aku udah jelasin kan tentang kenapa terjadinya apa namanya equinox, titik balik sama musim-musim. Nah, terus berarti pas titik balik ya ini ya ngomonginnya. Titik balik matahari entah itu musim panas atau musim dingin. Berarti antara 21 Juni atau 21 Desember. Nah, itu berarti kan ada saat di mana apa namanya ya? Matahari itu menyinari salah satu belahan bumi, sedangkan salah satu belahan bumi lainnya itu ketutup gitu, itu bayangan. Nah, sehingga terjadi nanti di selisih salah satu kutub bumi itu akan mengalami siang hari terus menerus. Terus di sisi lain yang malam, ya, yang tertutup bayangan tuh selalu gelap terus menerus. Gitu. Walaupun bumi tetap berputar ya maksudnya. Ini yang dimaksud dengan apa namanya yang aku tulis di poster itu. Jadi yang pas daerah yang gelap terus menerus sepanjang hari namanya polar night, malam polar. Karena polar itu artinya kutub ya. Kalau daerah yang selalu kena sinar matahari sepanjang hari, namanya polar day gitu, naik sama day aja. Atau midsummer, midsummer, midnight sun ya, midnight sun ya untuk yang polar day. Tuh, matahari tengah malam. Karena mataharinya terbit apa namanya masih terbit tengah malam. Gitu. Jadi singkatnya ya, polar night atau malam polar atau adalah matahari yang tidak terbit selama seharian di kutub utara atau kutub selatan gitu. Jadi kalau kutub utara itu mengalami polar night itu sekarang ini antara September sampai Maret. Jadi mereka kutub utara mulai mengalami polar night itu sejak matahari terbenam di equinox musim gugur. Berarti itu pas tanggal 22-an ya September lah ya. Mulai tanggal 22-an September, tepat setelah matahari terbenam di hari itu, sampai equinox selanjutnya yang artinya Maret, spring equinox, berarti setengah tahun, 6 bulan, kutub utara mengalami polar night ini. Gitu. Dan setelah itu, dari Maret sampai September lagi, kutub utara mengalami kebalikan dari polar night, yaitu polar day, atau matahari tengah malam, selama 6 bulan selanjutnya. Jadi Kalau yang di kutub selatan itu ada yang namanya malam putih. Apa? Sorry? Gimana? Malam, kenapa di Hibra? Mau ngomong apa kamu? Apa? Oh, nggak jadi. Tadi tapi kamu mau ngomong apa? Oke, kalau gitu kita lanjut ya.
Jadi tadi setiap belahan bumi, bukan setiap belahan nih, setiap kutub ya, setiap kutub bumi itu pasti mengalami dua ya peristiwa ini ya. 6 bulan dalam setahun berarti dibagi dua ya, 6 bulan 6 bulan. 6 bulan ini untuk polar night, pas matahari nggak terbit lah selama beberapa hari atau beberapa minggu bahkan berbulan-bulan juga. Terus 6 bulan sisanya itu terjadinya polar day atau matahari tengah malam. Artinya terjadi kebalikannya, yaitu matahari malahan terbit terus-menerus bahkan sepanjang hari. Sampai jam 12 malam pun masih ada matahari. Gitu. Nggak pernah malam. Itu yang unik dari kutub-kutub bumi ya. Mereka mengalami yang namanya malam terus-terusan, siang terus-terusan juga mereka ngalamin selama 6 bulan gitu. Yang 6 bulan gelap itu polar night, ya malam polar. Kalau yang 6 bulan terang terus itu polar day atau matahari tengah malam. Tuh. Oh, ini contoh apa namanya polar night sana ya. Ini di Norwegia kalau nggak salah ini. Tuh. Nah, sorry. Oke, tadi itu ya. Kalau matahari tengah malam itu ya kebalikannya dari polar night ya. Mataharinya tetap berada di atas di atas cakrawala tuh di langit itu selama 24 jam gitu. eh ini mana sih? Oh ya. Nah, tapi walaupun dinamain, ini kita balik ke apa namanya polar night lagi aja ya, yang polar day itu cuma selingan. Jadi polar night itu kan namanya itu berarti gelap dong ya. Cuma walaupun dinamainnya gitu, bukan berarti kutub utara atau kutub selatan, entah yang mana yang mengalami, itu selalu gelap terus-menerus, kayak malam gitu. Enggak selalu enggak kayak gitu ya. Kadang-kadang tetap bisa namanya ada apa langit itu tetap agak terang, tapi terang kayak gini nih, kayak di gambar ini. Ini menurut kalian ini waktunya kapan? Sore atau malam, pagi atau siang? Itu Yang siang. itu berarti siang gelap, yang siang hitam. Ya, ya ini bisa dibilang tuh bisa dibilang tuh ya antara siang gitulah ya. Pokoknya itu ini juga aku juga kurang tahu sih ini kapan waktunya. Cuman pokoknya yang jelas itu kutub utara itu atau kutub-kutub bumi itu nggak selalu yang namanya itu kalau mengalami polar night itu terus gelap terus gitu loh. Gitu nggak kayak gitu. Karena ini apa namanya cahaya matahari kan tetap mengalami namanya pembiasan ya. Teman-teman udah tahu kan pembiasan itu apa? Pembiasan cahaya. Cahayanya dibiaskan ya, Kak. Iya, apa namanya sih? Ya dibelokkan gitulah ya, dibelokkan. Nah, itu. Kayak sempat laser ke air itu kan ya. Apa? Kayak nyebatin laser ke air gitu malah agak melengkung, Iya, bukan sedotannya kalau lurus. kalian masukin sedotan ke dalam air, itu nanti kayak kepisah. Kalau kalian lihat dari samping airnya jernih ya, gelas jernih, gelasnya tembus pandang. Dan sedotannya itu bakal yang di dalam air tuh kayak kepotong gitu. Itu namanya pembiasan gitu ya. Sorry. Nah, ini juga terjadi ya. Jadi pembelokan cahaya istilahnya. Jadi walaupun cahaya matahari itu nggak sampai pas terbit itu nggak sampai ke apa namanya itu belahan bumi utara, ke belahan bumi utara, kutub utara, cahaya tetap dibelokin sama atmosfer gitu, sehingga tetap bisa mencapai daerah kutub utara yang tidak mendapatkan matahari. Jadi tetap ada sedikit cahaya matahari yang nyampe ke kutub utara yang gelap itu, sehingga masih bisa menerangi langit mereka, walaupun terangnya nggak terang-terang banget kayak gini, kayak sore siang kayak subuh apa fajar sama sore gitu loh ya. Itu istilahnya tuh twilight ya kalau di dalam bahasa Inggris atau astronomi, twilight gitu. Senja atau sore, apa senja atau fajar gitulah suasananya. Jadi nggak gelap-gelap banget, tapi juga nggak terang antara itu. Nah, dan justru inilah
waktu-waktu kayak gitulah yang dicari oleh banyak orang, di mana terjadi pemandangan kayak gini, kayak di gambar ini. Ini kan antara gitu ya, antara gelap sama antara terang gitu. Tapi ini bukan karena mendung juga ya, nggak ada hubungan sama mendung gitu. Kalau di sana itu katanya itu ada namanya itu peristiwa cahaya biru tua Arktik, yaitu pas polar naik di sana tuh di sana di beberapa tempat mengalami ini langitnya tuh warna itu bukan nggak gelap, nggak terang biru cerah kayak siang, tapi biru tua gitu, antara-antara gitu. Nah, itulah yang dicari oleh banyak orang gitu. Tuh. Nah, ya gitu. Dan apa namanya polar night itu ya hanya bisa dilihat di kutub utara dan kutub selatan ya ini. Kalau di kutub selatan sebenarnya bisa juga. Cuma kan di sana kan nggak ada negara, di Antartika kan nggak ada negara sama sekali, jadi nggak banyak orang yang lihat ya. Jadi kalau kalian mau lihat nanti suatu hari nanti ke kutub utara ya, jangan ke kutub selatan, dingin nanti, membeku. Kutub utara ya, jangan sampai nyasar ke kutub selatan. Walaupun dari kutub selatan juga bisa sih sebenarnya. Tuh. Nah, kalau polar night itu biasanya tuh dilihat itu di beberapa bagian Alaska, Kanada, Greenland, Finlandia, Rusia juga bisa ya, Rusia juga masih bisa, sama Swedia. Tuh. Pokoknya ya daerah-daerah kutub utara gitulah, negara-negara kutub utara. Tuh. Hah? Bentar. Oh, oke. Nah, ini apa namanya sih? Kayak fasenya gitu loh ya. Ini di kutub nggak tahu kutub mana, kutub utara, kutub selatan nggak tahu. Kayaknya sih Antartika nih ya. Jadi ini pas November tanggal 5, matahari mulai meredup. Ya mulai nggak terbit. Desember 13, gelap. 25 Desember, masih gelap. Januari 9, bulan Januari mulai terang ya. 27 mulai terang lagi. Terus 7 Februari udah terang. Gitu. Web Dimas ya, Kak. Iya, Obatnya. tapi ini harusnya putih. Ini kayak di Antartika sih, soalnya kalau di Kutub Utara ada gunung-gunung kayak gini, bukan ciri khas mereka, kayaknya ciri khas Antartika nih ya. Mungkin. Tuh, bentar. Nah, nah, oke. Nah, terus biasanya itu kalau tadi kan negara-negara yang bisa melihat polar night itu ya. Bisa kalau tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan tuh ini ada Kepulauan Lofoten, Tromso, Hammerfest, North Cape sama Longyearbyen ya. Ini Longyearbyen tuh menurut aku sih lumayan unik ya namanya. Longyear. Tahu kan artinya Longyear itu apa? Longyear. Artinya apa? Tahun lama. Ya, jadi ini kalau nggak salah kan pas berapa nih ya? Kayak pertengahan tahun ini atau eh pertengahan tahun ini atau pertengahan tahun lalu ya? Aku agak lupa tuh. Yang pas kita bahas saat matahari menjauhi Indonesia ya, pas Juni itu aku lupa nih Juni tahunnya Juni tahun lalu tuh ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, bentar aku cek. eh Apa sih aku itu membuatnya? Kita pernah, oh ya tahun lalu, tahun lalu ternyata itu. Ntar aku kayak itu pas tuh pernah ngasih catatan Longyearbyen di situ deh, kalau nggak salah. Hmm, kayak nggak ada ternyata. Oh, oh bukan bukan di sini deng. Pas apa namanya kita bahas tuh deng. Pas apa kita bahas tradisi-tradisi sama budaya-budaya yang dilakukan orang-orang belahan bumi utara pas titik balik matahari musim panas ya. Kan itu kita pernah kan? Ingat nggak kalian? Ingat nggak tuh pas kita belajar budaya-budaya tradisi-tradisi mereka? Udah pada lupa itu. Yang emang kok yang nggak buat artikelnya sih di blog itu. Cuman pas itu kan
kita bahas budaya-budayanya mereka gitu ya. Nah, kalau pas di perlambatan musim dingin, belahan bumi utara sama kutub utara tentunya pasti, menurut kalian mereka ngapain aja selama itu? Terutama kutub utara ya mengalami malam terus-menerus. Menurut kalian mereka Dan ngapain mancing aja? ikan nggak? Kenapa? Mancing ikan mungkin. Mancing ikan, mancing ikan, esnya aja tebel, esnya aja tebel, pasti membeku itu. Oh ya suhunya aku nggak kasih tahu ya, aku malah nggak tahu suhunya. Yang jelas pasti ya kerja mereka ya biasa aja. Itu aja mungkin ya Kak. Ya itu Pakai apa namanya persiapan untuk Natal kan soalnya kan kebetulan juga ya apa namanya kan pas di perlambatan musim dingin Desember kan menjelang Natal jadi mereka punya kerjaan tambahan kita kerjaan. mungkin nebang pohon cemara itu ya Kak. Ya gabungan cemara jadiin pohon Natal biasa mereka gitu ya atau ngelihat aurora borealis kayak gini itu kan juga pas waktu yang pas juga itu ya untuk ngelihat tuh deh ya kerja mereka sih biasa aja cuma biasanya kan kalau mereka tuh ada kebiasaan berjemur ya berjemur di biasanya kalau musim panas karena ini nggak ada matahari jadi mereka ya apa namanya nggak berjemur pasti kegiatan mereka berkurang satu. Jadi Oh, kegiatan lainnya bisa diganti jadi main game kali Kak. kenapa? Jadi kegiatan berjemurnya bisa diganti kegiatan lain seperti main game gitu atau nonton TV. Ya bisa itulah gue juga pengen tahu sih kutub utara mereka tuh ngapain aja biasanya kalau musim dingin kayak gini. Kalau musim panas kan jelas ada mereka mengalahkan budaya mereka kan yang pernah kita bahas dulu budaya Maypole misalkan ya ketemu-ketemu. Nah, kalau musim dingin ngapain aja selain apa namanya persiapan untuk Natal gitu. Kalau persiapan untuk Natal pasti mereka ya pasti banget. Oh, oke. Nah, jadi naik polar naik itu juga punya namanya jenis-jenis ya atau fase-fase bukan fase-fase sih. Ya jenis-jenis ya. Ada 4 jenis polar night sih. Ada polar twilight, civil polar nights, nautical polar night, sama astronomical polar nights. Nah ini kita akan bahas 4-4-nya juga ya. Bentar. Ya. Oke. Jadi pertama dari polar twilight dulu. Jadi polar twilight itu hanya terjadi di perbatasan lingkaran kutub utara dan selatan ya. Saat matahari berada kurang dari 6 derajat di bawah garis horizon atau khatulistiwa. Tadi kan aku udah kasih tahu ya gambarnya. Nah tadi ini. Ini kan ada garis ini. Ini kelihatan nggak nih yang aku tunjuk ini? Yang ada kayak batasan warna biru. Kelihatan? Ini katakan nih teman-teman. Yang ada garis. Ini kelihatan kan nih yang ada garis sini. Iya. Nah, oke. Itu namanya kan lingkaran tadi ya. Itu kan kalau diterusin jadi lingkaran. Untuk yang kutub utara kan namanya lingkaran Arktik, yang selatan ya lingkaran Antartika. Tuh. Nah, jadi pas apa namanya? Bentar, kita balik lagi. Pas si apa namanya? Apa namanya sih? Matahari itu terjadinya itu di apa namanya sih? Bukan terjadi sih. Berada di kurang dari 6 derajat ya. Jadi di bawah garis khatulistiwa gitu. Bukan garis cakrawala itu. Nah, di daerah-daerahnya itu terjadi polar twilight namanya. Twilight itu artinya kan sore ya, artinya senja gitu. Jadi si polar twilight itu terjadi di daerah-daerah di perbatasan lingkaran tadi. Kan lingkaran, nah di batas-batasnya ini di ya pokoknya itu di lingkarannya itu, di batas lingkarannya itu mengalami polar twilight gitu. Biar kalian lebih ngerti coba lihat gambar ini aja ya. Ya. Jadi ini anggap aja yang garis yang atas ini siang, garis bawahnya ini garis cakrawala.
Kalian ngerti kan maksudnya garis cakrawala itu kayak gimana? Ngerti kan? Kayak digambar di cakrawala Kak. Apa? Kayak yang digambar di cakrawala. Hah? Gimana? Lah maksudnya itu kayak yang digambar di cakrawala atau gimana itu Kak? Bukan, maksudnya itu maksudnya kalian udah ngerti kan maksudnya itu apa namanya arti dari cakrawala atau horizon tuh ngerti kan maksudnya gimana artinya? Oh iya Kak. Ya pokoknya beda sama khatulistiwa ya. Itu agak beda. Jadi jangan disamain. Jadi ini itu ada garis cakrawala. Biasanya kalau kalian ke laut itu ya, laut tuh biasanya kelihatan banget. Kalau di kotak itu nggak bisa kelihatan ya. Nah kalau di garis laut kan laut tuh kan apa namanya itu bisa dibilang ketinggiannya kan ya kalau kalian lihat terus ke sana ujung terus kan nanti kan kalian kan lihat bakal ada kayak apa namanya sih laut itu kayak berhenti di satu di mana sih namanya itu kayak gimana ya jelasinnya? Pokoknya kalau kalian ke pantai, kalian kan pasti lihat kan, pasti kalau kalian semakin jauh ngeliat ke arah laut, kayaknya lautnya itu kayak ada ujungnya gitu. Kata nggak tuh kalian? Kayak ada garisnya. Kalau tarik garis itu bisa, walaupun masalah masih bisa lanjut lagi. Kebayang nggak kalian? Iya. Nah itu garisnya itu namanya garis cakrawala gitu. Gitu. Nggak. Jadi kalau matahari dari sana itu diukur matahari terbitnya. Kalau matahari itu muncul dari bawahnya dalam tanda petik ya. Ke atas terbit, pas bilang ke bawahnya terbenam. Makanya ada yang bilang terbenam ke dalam laut gitu. Gitu. Ya itu yang jadi garis patokannya matahari ya. Matahari terbit atau terbenam. Nah, pas matahari terbenam itu uh, kan bisa dibilang itu ini kan tadi garis cakrawalanya, terus pas matahari terbenam ke bawah itu kan apa namanya ya? Dia itu membentuk sudut ya sama si cakra garisnya. Nah, pas ya baru 6 derajat dari di bawah si garis khatulistiwa, garis khatulistiwa, garis cakrawala, namanya civil twilight. Terus kalau dia terus, semakin turun kan ya matahari, pasti kan, semakin sore, semakin arah malam kan pasti semakin turun matahari, semakin menjauhi hari. Ini kan anggap aja bumi berputar nih ya, berputarnya itu ke atas berarti. Berarti terus semakin ke bawah, pas matahari ada di bawah, semakin ke bawah garis cakrawala 12 derajat, itu namanya nautical twilight. Terus pas 18 derajat, astronomical twilight. Baru setelah itu malam yang sebenarnya. Gitu. Jadi kalau kalian nanti kalau misalkan kalian lihat nanti sore misalkan matahari udah nggak kelihatan gitu. Misalkan jam berapa ya? Mungkin jam 6 lah. Jam 6 kan matahari kan biasanya itu udah mulai udah nggak udah di bawah garis khatulistiwa, udah di bawah garis cakrawala ya. Sorry kebalik. Nah, itu sebetulnya belum malam-malam belum benar-benar malam. Itu masih ya antara civil twilight, nautical atau astronomical twilight. Baru kemudian nanti pas beberapa menit kemudian baru naik baru malam yang sebenarnya. Gitu. Tuh. Nah, terus tadi kalau kita lanjut. Nah, civil polar nights tadi eh apa namanya itu? Nah, kalau civil polar nights kalau tadi kan cuman polar twilight ya. Nah, apa namanya? Terus setelah ada polar night, polar twilight, terus ada ini tadi civil polar nights. Nah, kalau civil polar nights itu dia itu cahaya itu jadi matahari tetap nggak terbit. Teman di sana itu terlihat ada apa nama cahaya yang lebih terang pas tengah hari ya. Itu biasanya terjadinya 11 November sampai 30 Januari ya. Kalau di Kepulauan Svalbard di Norwegia. Tuh. Ini berada 0 sampai 6 derajat masih.
makanya namanya civil ini aku nggak tahu kenapa namanya civil ya. Tuh. Terus nautical polar nights. Itu pas tengah hari, langit itu terlihat lebih terang karena pembiasan cahaya matahari. Itu matahari terletak kurang dari 12 derajat di bawah cakrawala. Itu nautical twilight ini ya. Biasa jadinya antara 2 Desember sampai 8 Januari di kutub utaranya. Tuh. Ini nautical twilight, nautical polar nights itu kan miripnya sama nautical twilight deh kayaknya ya. Itu. Coba aku tanya dulu nih. Kalian ada kalau salah belum namanya pernah ngerasain ya. Kalian tuh pernah nggak pas sore-sore udah menjelang malam, kalian tuh lihat daerah apa namanya itu luar sudah gelap, udah mulai gelap. Terus tiba-tiba luar tuh pas kalian lihat lagi itu udah terang, kayak warnanya tuh merah. Jadi semua tuh warnanya tuh agak merah, merah kekuningan. Jadi cuma sebentar banget, terus kemudian jadi gelap lagi. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Enggak. Nggak pernah ya? Jadi pernah nggak tuh Hibra? Yang dimana matahari itu udah terbenam, jadi langit udah gelap, tiba-tiba nggak lama kemudian tuh terang. Jadi kayak ada warna merah sama oranye gitu loh. Jadi dan tuh kan karena cahaya matahari jadi menyebar kemana-mana kan. Jadi yang kalian itu lihat kemana aja tuh kayak warnanya oranye semua gitu. Terus tiba-tiba nggak lama kemudian meredup lagi terus gelap gitu. Pernah nggak ngerasain? Ya dan entah Hibra kebayang nggak itu? Nah jadi kebayang nggak? Bayang apa? Kebayang gambarannya nggak itu? Atau pernah ngalamin kalian yang kayak gitu? Nggak. Nggak pernah ya? Jadi pernah nggak? Apa Kak? Tadi ganggu. Apa? Maksudnya kenapa Kak? Oh, pernah ngalamin kayak tadi nggak ya aku ceritain apa namanya matahari apa nama itu awalnya itu pas sudah sore matahari udah terbenam gelap terus apa sih udah mulai gelap langit terus tiba jadi terang Tapi lagi ini bisa bayangin sih. bisa ya ya jadi agak gelap tiba-tiba langsung terang jadi kayak oranye merah gitu terus apa langit sama sekitar tiba-tiba nggak lama kemudian beberapa menit kemudian cuma sekian menit lah 5 menitan gelap lagi itu aku pernah ngalamin tuh di rumah ini di sini juga Karena sih kelihatannya ah pernah. oh Dekat rumah pernah dulu pernah ya di langit itu. ya pas itu aku mau moto cuman aku nggak sempet udah hilang keburu hilang sayang banget ya padahal itu apa namanya pas cahaya sore harinya itu bagus aku juga cuman bagus dan juga aku juga cukup kaget awalnya gelap tiba-tiba terang sore gitu aku baru mau ambil mau moto udah gelap lagi dan itu jadinya di sini loh di Jogja jadi bukan di Kutub Utara ini kita ke Indonesia dulu tuh Atau kalau enggak itu ada itu orang dari atas sana bisa ngasih lampu di atas jadinya nggak bakal ternyata. bisa serang itu kali itu ya tadi kita balik ke Indonesia dulu tadi ya ke sini kalau di Kutub Utara ya mungkin yang peristiwa yang barusan aku ceritain tadi itu namanya masuk ke nautical ya nautical apa nih nautical polar nights soalnya aku agak masih kebingung-bingung sih jujur aja masih agak bingung antara ini polar twilight terus si civil polar nights sama nautical polar nights itu bedanya apa aku kurang tahu kalau masalah sudutnya matahari terhadap garis cakrawala ya jelas kelihatan waktunya juga berbeda cuman perbedaan antara yang bisa kelihatan secara fisik yang paling simpel kan lihat dari suasana langit nah aku tuh nggak kebayang civil polar nights yang hanya memiliki sedikit cahaya nautical polar nights langit itu terlihat lebih terang pas siang hari pas tengah hari terus polar twilight kurang ada penjelasannya juga sih aku jadi sudah coba nyari di lewat Google gambar dari polar twilight, civil polar night sama
nautical polar nights, tapi semuanya sama aja. Jadi aku kan nyari-nyari apa nama itu judul-judul gambarnya. Semua itu polar night, nggak ada yang spesifik tentang civil, nautical atau polar twilight itu nggak ada yang spesifik. Makanya ini aku susah ya nyarinya, sorry banget. Jadi kalian yang penting ingat aja ya, polar night ada 4 jenis, polar twilight, civil polar nights, nautical polar nights, sama astronomical polar nights. 4 itu aja. Polar twilight, civil polar night, sama nautical polar night aku kurang tahu bedanya di mana secara fisik, secara apa nama itu, kalau kita lihat tuh secara fisik kurang ngerti gimana perbedaannya. Cuman kalau astronomical polar nights itu yang paling beda menurut aku ya. Kenapa? Karena kalau civil, nautical, sama si polar twilight itu masih ada sinar matahari ya, masih ada pembiasan, jadi kayak langit itu kayak sore atau fajar. Kalau astronomical polar nights benar-benar gelap. Nah ini ya benar-benar apa namanya, malam apa sih nama itu, saat dimana kutub utara atau kutub selatan mengalami malam yang sebenarnya itu ya si astronomical polar nights ini, dimana pas itu benar-benar gelap total di langit itu selama ya mungkin ya 2 bulanan ya. Kalau di utara jadinya sekitar 14 November sampai 29 Januari. Kalau di selatan, kutub selatan jadinya itu dari pertengahan Mei sampai akhir Juli. Tuh. Soalnya kan yang harus kalian kan gini ya. Kalau sekarang ini kutub utara mengalami polar night, ya sekarang kutub selatan Antartika yang ngalamin polar day. Jadi sekarang itu Antartika mungkin lagi ngalamin siang terus-menerus ya sekarang ini. Nanti pas pertengahan tahun, giliran kutub selatan yang ngalamin polar night. Kutub utara yang ngalamin siang terus-menerus, polar day. Kebalikan. Tuh. Jadi pas astronomical polar night itu sepanjang hari gelap ya. Jadi kalau misalkan istilah dari hari yang benar-benar gelap, di mana sama sekali nggak ada sinar matahari, itu bukan polar night ya. Lebih tepatnya itu astronomical polar nights gitu. Matahari terletak antara 18 sampai 23,5 derajat di bawah garis cakrawala. Itu udah benar-benar gelap. Tuh. Jadi sinar matahari itu pun walaupun mungkin udah dibelokkan sama atmosfer, tetap nggak nyampe daerah yang ngalamin astronomical polar nights ini. Nggak nyampe sinarnya, jadi ya tetap gelap. Tuh. Tuh. Ya, jadi biasanya itu kalau dihitung kalau dihitung dalam mingguan, kedua kutub bumi itu mengalami jenis polar night ini itu selama sekitar 11 minggu. Artinya ya 2 bulan lebih ya. Bulan lebih ini. Gila, 2 bulan malam terus. Kebayang nggak tuh kalian? Kalau 2 bulan malam terus berarti kemungkinan sisi lainnya yang berlawanan, kan kutub utara sama kutub selatan kan berlawanan ya. Kutub lawannya itu mungkin ya siang terus selama 2 bulan juga. Nah, gitu. Mungkin. Itu deh. Ya, jadi untuk pembahasan sampai sini aja sih. Ya, jadi simpelnya matahari tidak terbit itu mungkin aja ya, hanya di kedua kutub bumi, kutub utara dan kutub selatan. Oke. Dan bedain ya, kutub utara sama belahan bumi utara itu dibedain ya. Kalau belahan bumi utara kan bagian bumi yang di atas garis khatulistiwa, tapi kalau kutub utara ya kutubnya doang gitu. Tuh. Nah, terjadinya kenapa bisa jadi kayak gini ya karena suhu bumi miring ya, 23,5 derajat, dulu pernah ditabrak sama si Theia itu. Terus pas titik balik matahari entah yang 21 Juni atau 21 Desember, di saat itulah selain terjadi apa namanya itu titik balik ya, terjadi juga yang namanya itu ini polar night sama polar day. Di belahan bumi yang paling jauh dari matahari, kutub selatan ya berarti apa namanya? Kalau pas titik balik musim panas ya ngalami polar night. Nanti pas 21 Desember
ngalamin polar D ya, anti Antartika. Untuk kutub utara ya nyesuaiin kebalikan dari kutub selatan. Itu. Dan polar night itu bisa terjadi selama 6 bulan ya, sekitar setengah tahun di kedua kutub. Masing-masing 6 bulan. Ganti-gantian. Gitu. Terus ada 4 jenis juga ya. Tadi yang paling gelap, jenis polar night yang paling gelap itu Astronomica Polar Nights. Gitu deh. Polar night itu hari yang diperpanjang kata Dimitri. Hari yang diperpanjang, maksudnya gimana, Dimi? Nggak jadi. Nanya apa kamu? Oh, udah dijawab. Oke. Oke, kalau gitu ada yang mau nanya lagi? Yang lain? Oh, halo Kak Radit. Baru tahu aku. Udah jam 2 tuh ternyata. Barunya ada aku. Gimana, ada yang mau bertanya? Presiden mungkin? Atau Hibra atau Kak Radit? Mungkin dia mau nambahin? Halo Petra, selamat siang. Ya, halo Kak. Maaf ya telat nih masuknya Iya. nih. Iya, nggak apa-apa Kak. Ini jelasin tentang musim atau apa nih? Tentang malam polar night Kak. Summer night. Oh, Udah pernah malam dengar kan Kak? tertutup ya. Udah tahu kan? Apa? Malam yang lama gitu. Iya, lalu yang lama itu, singkatnya gitu, simpelnya. Di kutub utara ini ya. Ya, kalau sekarang kan Desember ini berarti di kutub utara ya sekarang ya. Kutub selatan yang Yang ngalamin, malamnya ya. ya kalau kutub selatan Antartika yang ngalamin si midnight sun ya, matahari tengah malam gitu. Oh, Polar oke, D, oke. simpulasi gitu. Fotonya bagus-bagus ya. Iya, ini daerah kutub utara semua ya. Yang kutub selatan aku nggak banyak ambil, atau bahkan nggak ada karena kan ya isinya ya putih doang Antartika kan, nggak ada kota-kotanya. Iya, kalau kutub selatan nggak ada pemukimannya gitu. Iya, nggak indah. Karena ini, Adanya orang peneliti, ya, camp ada orang penelitian. peneliti doang. Hmm. Kalau belum ada yang nanya, aku coba tanya aja sih, mau penasaran aja. Kira-kira kalian mau nggak ngerasain malam terus-menerus panjang beberapa bulan? Iya, Boleh aja sih, biar nggak harus, bisa tidur terus-menerus. nggak bisa juga kali. Emang kamu apa namanya beruang kutub hibernasi, Pak? Nggak bisa lah. Enggak, Tergantung jadi dia. pas bangun tinggal goler-goleran aja. Hah? Gimana? Jadi pas bangun itu tidur lagi aja. Masa bisa, Pak? Goler-goleran. Bisa, Pak. Aku aja kalau tidur tuh, walaupun aku lama, karena tidur lama tidurnya tuh pasti kalau udah aku kebangun sendiri nanti. Nggak bakal bisa tidur terus pasti aku. Kalau aku sih kalau udah bangun jam 6 gitu biasanya makan tidur lagi kan sampai jam 6. Nah itu, aku kalau nggak salah dulu pernah ya tidur ya jam 10-an gitu, bangunnya tuh jam 9 pagi, terus tuh kebangun, ya nggak bukan karena alarm, kebangun aja, terus habis itu nggak bisa tidur lagi karena udah nggak ngantuk gitu. Bisa apa gitu. Makanya kalau kalian bisa tidur seharian sih rekor dunia itu nanti bisa jadi rekor ya. Tapi ini aku sakit tidurnya jadi banyak ini. Nah ya, cuma kan tetap itu kan Kak, apa namanya itu tidur bangun gitu kan ya, nggak tidur Iya. terus gitu. Soalnya kalau buat duduk atau buat kemana-mana kan sakit jadi. Iya, masih sakit ya. Berarti beruang itu ya hewannya hebat ya, soalnya habis hibernasi lama gitu nggak Ya, kena karena patah mereka tulang. kemampuannya hibernasi dan menyimpan makanan ya. Itu kita aja apa namanya makan sekali pagi 5 jam udah lapar pasti. Itu pun kalau belum lihat apa namanya belum ditunjukin makanan kan, misalkan kita makan jam 7 pagi dan 10 kita jalan-jalan ke mall misalkan lihat resto aja langsung lapar pada baru jam 10.
Itu aja Ya, kalau masih bisa. manusia kayak beruang kutub nanti pas mau tidur itu gemuk banget kan dia bangun-bangun kurus banget. Nah, ya. Bisa gitu. Jadi kerempeng gitu terus langsung kelaparan. Nah, ya kalau mau ada harus gitu kalau mau hibernasi, tutorial hibernasi. Yang jelas itu tidak terlalu menguntungkan, Kak. Ya pasti nggak menguntungkan. Soalnya kalau musim dingin gitu pakai penghangat gitu mesti apa kan misalnya 2 bulanan musim dinginnya harus apa listriknya paling udah diputus itu soalnya. Ya, Ya terus sendiri kan soalnya ya, apa namanya nggak bayar habis. listrik. Iya. Totokannya Nggak bayar habis. listrik. Tagihan listriknya berjuta-juta ya. Ya. Oh ya itu tuh penghangat di sana ya. Itu seboros apa ya mereka ya kalau di sana. Cuma mereka kan orang udah biasa ya harusnya dihemat dingin. Harusnya sih. Sebenarnya aku penasaran sih ini Astronomical Polarize yang sepanjang hari gelap terus selama sekitar 11 minggu sama sekali nggak ada sinar sedikit pun. Apa gimana gitu ya? Agak gimana gitu. Ya kalau aku ini sih sekali-sekali mungkin nggak apa-apa buat pengalaman gitu, mungkin Ya untuk seminggu gitu pengalaman ya. ngerasain malam terus gimana Ya. rasanya. Ini tergantung jadwal sekolah sama jadwal kerjanya juga sih. Kalau Ya. masih tetap ya nggak enak kan malam-malam Oh harus iya. berangkat. Iya juga ya. Oh iya. Mereka kan juga kerjaan di Kutub Utara kan katanya kerjanya biasa sehari-hari. Berarti mereka tetap kerja dong ya? Ya Tetap kan? malam-malam gitu ya. Jadi nanti Kerja malam-malam. Sambil lihat bintang. Ya ampun. apakah enggak kerjanya kayak zombie gitu apa sambil jalan gitu tapi sambil tidur kayak di film-film itu. Ya. Mungkin. Nanti Tapi kalau kita tembakin tanaman. tapi kalau kerja sampai malam, bukan kerja sampai malam sih. Kerja di siang hari yang malam. Kerja di siang hari yang gelap. Itu apa ya aneh aja sih ya suasana apa namanya? eh ya agak aneh aja sih. Kerja kan harusnya pas terang gitu. Iya. Keluar rumah masih banyak bintang-bintang, gelap. Ya, itu. Nanti pulang-pulang juga masih gelap. Ya. Nah, itu yang jelas nggak ketemu makhluk aneh itu, Kak. Soalnya kan ya. tadi ada makhluk ada di Antartika sana. Oh, ya. Kalau di Antartika, kalau di Kutub Utara kan nggak banyak ya yang aneh-aneh. Ketemu Yeti ya. Yeti. Tapi kalau pas di sana musim dingin itu malah hewannya nggak terlalu banyak yang keluar ya kelihatannya. Iya, karena hibernasi itu, pada istirahat juga. Kalau hewannya yang banyak pas musim panas ya. Ya malahan keluar Iya, juga. lagi kepanasan soalnya. Ya, sama lah kayak kita lah ya. Dingin lebih Ya. memilih mendekam di rumah ya. Cuma kalau mereka ya satu kegiatan yang mereka nggak lakuin selama musim dingin, nggak bisa, selama polar night, ya berjemur. Karena mereka kan ada kebiasaan berjemur gitu. Nggak bisa lah. Sinar matahari ya nggak bisa. Berarti orang Eskimo tuh pernah mandi nggak ya, Kak? Yang vitamin D. Hah? Orang Eskimo gitu pernah mandi nggak? Waduh, Ya, soalnya kan pasti airnya dingin banget itu. pakai air panas sih. Cuman air panasnya ya sepanas apa itu? Biasanya kalau katanya air panas di situ langsung di luar aja langsung bekul. Oh ya mungkin apa namanya baru dibawa keluar langsung beku. Mungkin biar nggak jadi dingin itu dia mandi terus bawahnya tuh sekalian direbus gitu airnya. Ya bisa sih. Makanya sana Maaf tuh ya tadi kelempar keluar. ya nggak apa Hibra. Soalnya bateraiku habis. Oke deh, apa-apa. Kayak kalau di apa namanya anim Jepang tuh kan ada kamar mandi yang baknya itu langsung di bawahnya ada Pemanas tungkunya ya, ya, ada itu. Jadi nyemplung ke bak itu ada orang lain di luar itu nyalain tungkunya. Ya, ada. Itu enak sih itu ya. Jadi airnya bisa panas terus gitu. Bakal nggak kayak ondol Korea tuh ya, Kak? Apa? Ondol itu loh yang Oh bawahnya hangat iya. itu. Ngerti. Ya kayak gitu. Sauna. Jadi ya di sana itu pasti banyak yang Sauna penghangatnya. tapi agak beda. Ya agak mirip sauna. Dari sana pasti mereka pakai api unggun pasti. Entah perapian dalam rumah tahu kan? Perapian dalam rumah gitu. Iya. Kalau sauna kan apa? Yang panasnya kan di tengah tuh ya, di tengah ruangan gitu. Terus nanti
keluar uapnya dari situ. Ya. Jadi yang aku lihat di anime Jepang itu ini. Jadi kayak bak mandi gitu kan besar, Ya. terus di bawahnya itu langsung direbus gitu airnya pakai tungku api, bahan bakarnya kayu gitu. Ya mungkin kalau orangnya ketiduran terus yang nyalain tungkunya kelupaan ya mateng ya. Ya. Manusia rebus. Bisa aja. Ya, oke. Kebiasaan sih mereka itu ya gitu sih. Ya aku sih juga sebenarnya pengen tahu sih. Mereka tuh apakah punya apa namanya semacam tradisi pas kayak gini. Kalau pas musim panas, berarti pasti di Kalimantan musim panasnya mereka punya banyak tradisi. Misalkan Maple gitu. Nah, kalau musim dingin atau kayak Polar Night gitu, mereka punya tradisi khusus gitu atau biasa aja kerjaan selain ngehias untuk Natal ya. Tapi kan mereka juga apakah tradisinya cuman itu? Soalnya kalau tradisinya cuman mendekorat untuk Natal kan udah di seluruh dunia pasti ya itu. Iya. Kalau di bagian selatan berarti Natalnya musim panas ya, berjemur ya. Iya, pasti panas kita. Tuh. Wah, ya makanya kalau apa namanya Natal tuh kan identiknya sama salju ya karena kan ngelihatnya di bumi utara ya, Polar Night. Iya. Itu kalau misalkan di sana orang aslinya itu makannya apa ya, kan nggak bisa bertani ya. Oh iya juga deh. Nggak pernah makan. Bukannya berburu ya? Apa? Bukannya berburu ya? Berburu apa? Berburu Itu ya. loh. Ya bisa sih, cuma kan hewan juga pada jarang keluar. Kalau nggak salah sih katanya kayak berburu kelinci atau rusa gitu lah. Oh, Atau mungkin mungkin ya. si udang juga diburu mungkin. Oh iya Udah benar. itu loh saya Iya. Sinterklas itu. Iya, mereka kan juga masih manusia pemburu juga ya, masih bisa. Oh, mungkin itu ya. Nah, enggak ya makanan frozen. Di frozen dipanasin. Indomie. Berarti Indomie frozen. Enak itu. Indomie. Oh, Indomie. Jadi makannya daging-daging terus ya. Karena kan kalau nanam gandum apa nanam beras kan nggak bisa tuh di sana. Ya mungkin ya. Ya nggak tahu sih mereka gimana caranya. Iya, kalau misalnya dingin, mereka nggak bisa banyak ngapa-ngapain. Makannya gimana ya makannya itu? Cuman apa mereka nggak bosen ya ngelihat malam terus-menerus gitu? Ya Mungkin makanya aja di pasang Netflix. Tapi nonton film terus. Iya, film terus. Daka. Oh ya dan kan itu ya pasti bakal masalah waktu juga membingungkan pasti. Ini dipikir malam toh. Kalau kita yang udah kebiasa siang malam kan lihat di sana malam terus. Oh, ini bisa aja nih kalau yang di pikiran aku lagi tidur lagi lihat keluar malam tidur lagi terus lihat lagi malam terus malam lagi. Bisa-bisa mati tuh kan soalnya nggak makan. Mati Iya, tidur terus dan nggak nyangka dia 2 bulan gitu terus. Tahu-tahu kok kurus gitu, nggak pernah makan. Iya. Padahal sebetulnya pas dia lagi lihat luar itu jam 7 pagi tuh jam berapa ya walaupun malam ya walaupun bukan jam 7 pagi sih. Ya jam gitu lah pokoknya ya. Jam 7 pagi yang gelap gitu. Mungkin Kak kalau ke sana sebuah jam. Harus dipasang jam gede tuh di tengah ruangan. Harus banget. Kalau nggak tahu pasti. Ada sih kalau nggak salah teknik apa namanya metode untuk ngitung waktunya agak beda sama waktunya sama ngitung waktu kita yang biasa dipakai. Cuman aku nggak ngerti cara metodenya gimana, jadi aku nggak jelasin. Mungkin pokoknya kalau mau ke sana siap-siap persediaan beras 2 bulan, air dibawa juga sama Indomie sama frozen food itu paling. Oh, kalau Indomie pasti. Ya, kan? Indomie aku istilah bilang penyelamat saat genting ya itu ya. Itu di sana ini enggak ya? Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang dilakukan pas malam itu ada yang enak juga loh. Kayak
buku atau apa gitu kan, Iya kadang juga enak sih. banget Iya sih itu bisa enak sih, sih kalau malam-malam refreshing. itu. Ya sih, cuman ya waktu pasti juga akan agak berubah ya sana. Misalnya kita bilang aku bangun jam 7 pagi. Lah, paginya ya kok masih gelap. Ya kan aneh. Ya mungkin liburan ke sana anu aja, berapa 3 hari, Ya 3 hari 3 aja. hari sudah Cuma pulang. 3. Tuh. Jadi apa-apa kalau yang sana ya apa namanya siap-siap aja selain dingin masalah waktunya juga ya. Soalnya kalau kalian nggak perhatiin waktu bisa kacau itu nanti. Mhm. Oke. Kalau lihat gambarnya kayak tenang gitu ya suasananya ya. Di Norwegia ini berarti. Kak, Dimi dulu ya. Apa? Kenapa Dimitri? Halo Dimi, gimana? Mau tidur kok nggak? Dimi live ya. Oh, oke Ibu oke. ambil. Oke, nggak apa Dimitri. Berarti ini kita juga udah hampir selesai sih. Oke deh. Tapi yang lain gimana deh, mau ditanyain atau mau ngasih pendapat? Kalau nggak kita juga udah aja nih, soalnya udah jam 2 lebih, 1/4 lebih tuh. Nggak nyangka aku. Kalau orang apa ya udah tinggal di planet lain mungkin malah lebih aneh lagi ya. Kenapa? Ya kan kalau di situ kan rasanya malam terus aneh gitu kan. Kalau di Ya. planet lain mungkin rasanya ada yang lebih aneh lagi. Oh ya, waktunya Dari terutama. Kan mereka waktunya waktu rotasinya beda-beda. Itu iya yang lebih ya. aneh lagi. Nah, mungkin ada aliennya mungkin. Itu masalah lain. Masalah Langitnya mungkin waktunya pasti. warnanya merah terus atau warnanya hijau gitu. Nah, ya bisa itu. Atau Di satu harinya cepet banget. Mars tuh, coba tinggal di Mars, semuanya merah. Merkurius warnanya apa namanya, abu-abu terus semuanya. Panas banget kan itu juga kak. Ya. Oh ya, Mars juga panas tuh radiasinya ya. Merkurius juga ding, Merkurius juga nggak kalah ding. Venus apa lagi? Venus nggak usah ditanya. Song kosong. Iya. Tahun kosong. Oke. Nah itu dia planet-planet di luar ini, di luar tata surya itu. Ya Ya, ada banyak yang lumayan enak kan kandidat kayak apa bumi. ya, planet mirip bumi gitu. Ada banyak sebetulnya. Sayangnya kita belum bisa keluar dari tata surya ini. Belum tinggal nunggu waktu sih. Kalau Iya. Voyager bisa sampai keluar dengan selamat ya, semoga. Ini kan yang ditakutkan kalau sampai sana terus nanti kena penyakit atau kena virus apa yang ada di sana, Wah, tubuhnya terus bisa dibawa ke bumi. adaptasi. Nah itu, kalau dibawa ke bumi jadi apa namanya, Demi. invasi virus. Ya, berarti kalau ada kena suatu apa namanya itu penyakit sana, berarti ada kehidupan juga di sana ya, berarti kemungkinan. Ya nggak sih? Iya, ya kan Biasa. kemungkinan kalau kehidupan yang lebih sederhana-sederhana kayak bakteri gitu kan kemungkinannya lebih gede Ya juga deh ya. daripada apa nemuin apa kayak monster gitu atau kayak Ya sih. makhluk cerdas gitu kan kemungkinannya lebih kecil. Ya sih, kalau bakteri-bakteri gitu masih mungkin ya. Tapi kita tetap nyebutnya si alien ya itu ya. Walaupun dari sama aja kayak Iya, bakteria kita. alien. Saya menemukan alien mana? Ini lihat pakai mikroskop. Ya. Tinggal aja sebenarnya. Kalau misalnya mau ngenipu orang atau manusia, tinggal kita ngambil mau ngambil bakteri gitu, bakteri yang aneh-aneh yang jarang diketahui orang, dibawa ke luar angkasa, terus nanti dibawa lagi ke bumi, terus dibilang nemuin Iya. bakteri yang aneh. Padahal sebenarnya udah ada di bumi, udah banyak. Oh iya Oh kak, iya. itu Artemisnya berhasil kan ya kemarin ya? Berhasil akhirnya Artemis. Udah Sampai sekian bulan lama kita tunggu. Nah, iya, setelah berapa ya kemarin kita bahas Artemis tuh kapan toh? Bulan apa toh? Lupa kak. Oktober ya, Oktober 2 bulanan berarti. belum terbang udah di ini ya, udah digosipin terus ya. Iya. Gosipnya kemarin luar biasa tuh tentang Artemis. Tapi katanya NASA sama apa namanya? Ya SpaceX dan lain-lain organisasi yang
nerbangin manusia apa nerbangin robot keluar angkasa tuh ini juga yang dihindari nanti kalau kita dari sini terbang ke luar angkasa nggak steril, maksudnya masih bawa Ya. bakteri atau virus atau apa, terus nanti jadi ngerusak ekosistem di sana, Ya, ya sih. dan bisa jadi punah. Kita nggak Malah tahu, kan, tapi ya, misalkan ya, di ya. sana ada kehidupan gitu, tapi masih sederhana gitu, masih mungkin daya tahan tubuhnya masih lemah dan lain-lain. Ya, Terus tahu kita terus, kunjungi di sana, terus mereka kena penyakit mati semua. nah ya, itu yang salah juga sih, masuk akal juga ya. Jadi Itu kayak berbahaya. di apa namanya kutubnya Mars itu kan Ini agak sampai kapan? Udah lebih dari jam 2 Bentar ya, loh. Bra. Bentar lagi ya, Bra. Bentar lagi kok. kayak di kutubnya Mars itu kan kemungkinan ada air, terus Ya, mungkin ada es tuh. kehidupan di sana dan lain-lain, nggak tahu kehidupannya tuh masih sederhana Aku atau udahin dulu ya. kompleks. Oke deh, Bra. Bentar lagi juga selesai kok sebenarnya. Tapi ilmuwan tuh jarang yang Makasih Kak. Ya. Ya, dadah, Bra. tapi ilmuwan tuh jarang yang terus ini apa langsung mau ke sana karena hati-hati. Ya. Nanti kalau ke sana terus malah ngerusak Ya, ekosistemnya, yang rusak ekosistem itu. jadi ini Iya, ya. Ngerti. nggak ketemu alien deh, aliennya udah mati karena Iya. kita. Kaliannya mati kalau dibawa malah lebih gampang sih. Ya, ya sih, Bang. Kan mau nyarinya kan yang hidup-hidup gitu loh, maksudnya. Pengennya, pasti. Biar bisa Mau jadiin tikus percobaan gitu ya. Ya, ya. Salah satunya. Oke deh. Karena udah jam 2 lebih banget nih ya. Sorry apa kelamaan ini. Udah deh kalau gitu kita tutup aja nih pertemuan kita minggu ini dan juga biru tahun ini ya. Ini nggak sebanyak biru-biru apa namanya itu nggak banyak yang ikut sebenarnya hari ini. Cuman adalah nggak apa. Jadi kita ketemu lagi berarti di Biru Aceh tahun depan ya, tanggal 8 mungkin ya. Tanggal 1 kan nggak mungkin. Tanggal 1 hari Minggu mungkin nggak mungkin ya kayak ada biru ya. Jadi di Biru Acehnya libur berapa ya? 3 minggu ya. 3 minggu lagi kita ketemu di tahun baru. wow, lama ya. Iya lama juga ini. Tapi ya udah lah pokoknya kayak sekalian pasti kan kakak sama Jaden masih yang lain kan juga pasti juga pada itu ya. Apa namanya? Liburan. Aku juga harus istirahat juga lah ya. Nggak harus juga apa butuh istirahat juga ini pasti. Jadi nanti kita ketemu 3 minggu lagi di tahun baru 2023 ya. Oke. Oke kalau gitu teman-teman. Dadah Kak Rade, dadah Jaden, dadah teman-teman yang lain. Selamat hari dan tahun untuk yang merayakan dan juga selamat tahun baru ya untuk kita semua. Kita ketemu tahun baru tanggal 8 mungkin. Dadah Kak Rade, dadah Jaden, Ya. teman-teman. Yang